Gimana kalau tiba-tiba nanti Ruang Gelap hostnya udah robot? Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan buatan manusia yang dulunya cuma menjadi mimpi atau hayalan orang-orang. Tapi di zaman sekarang, AI adalah sesuatu yang nyata. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau makhluk-makhluk ini hidup berdampingan dengan manusia, bakal ada problem gak ya? Udah ada banyak banget kartun, komik, manga, film yang menggambarkan kehidupan manusia bersama robot tapi nggak akur. Mungkin nggak sih hal ini beneran terjadi? Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Artificial Intelligence sebenarnya sudah bisa kita rasakan dan mungkin sudah kita pakai sehari-hari. Misalnya kayak Google dan alat-alat pembersih yang kita pakai sehari-hari. Untuk sekarang, robot atau AI belum bisa menggantikan manusia 100%. Tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang berusaha untuk menciptakan teknologi mutakhir, berlomba-lomba menciptakan kecerdasan yang bisa membantu manusia dalam semua hal. Kalau sekarang yang kita pakai mungkin Google Assistant, Siri, kedua robot yang emang bisa langsung kita panggil terus bantuin kita. Salah satu fitur yang sering gue pakai itu alarm sih. Kayak kalau males nyetel alarm sendiri, gue langsung aja suruh Siri untuk nyetel alarm. Apalagi kalau misal masih ngantuk, pengen tidur 10 menit lagi, langsung aja kasih tahu Siri, tolong bangunin ya 10 menit lagi. Beda kan dengan zaman dulu yang harus buka HP, terus kayak ngeset alarm sendiri. Atau yang lagi trending di TikTok akhir-akhir ini soal alat-alat pembersih rumah yang bener-bener canggih. Kayak pelan, sapu. Tinggal diteken-teken aja, mereka bersihin rumah, kinclong, terus gak perlu kita cuci, mereka bisa membersihkan diri sendiri. Enak banget gak tuh? Jadi mau gak mau, kita pasti mengakui bahwa AI atau robot memang membantu banyak banget pekerjaan kita sehari-hari. Tapi yang dikhawatirkan, kalau kecerdasan buatan ini dibuat menjadi robot yang sangat pintar, yang bisa melebihi kemampuan manusia, mereka bisa mengambil alih beberapa aspek kehidupan. Gak usah jauh-jauh, kita ngomongin aja soal pekerjaan. Robot sushi misalnya. Bikin restoran gak perlu lagi buka lowongan untuk waitress. Hal ini memang mungkin lebih menguntungkan bagi restoran, karena pertama jadi daya tarik tersendiri, dan yang kedua, mereka gak perlu ngegaji orang per bulan. Terus robot juga lebih fokus bekerja karena mereka nggak punya kehidupan pribadi. At least untuk sekarang. Kenapa gue bilang untuk sekarang? Masalahnya, baru-baru ini, nggak baru-baru banget sih, di tahun 2017 kemarin, ada robot yang diciptakan persis kayak manusia. Gak cuman fisiknya, robot ini juga dikasih kewarganegaraan. Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing lagi dengan robot yang bernama Sophia, yang pada tahun 2017 diciptakan oleh perusahaan Hand of Robotics yang ada di Hong Kong. Tapi uniknya, Sophia menjadi warga negara Arab Saudi. Ini yang bikin orang jadi bertanya-tanya, ini kan robot ya, kenapa harus dikasih kewarganegaraan? Banyak yang bilang, ini baru permulaan. Sophia mungkin akan menjadi leluhur atau robot pertama yang menciptakan humanoid lain. Memang sih robot gak bisa hamil, gak bisa melahirkan. Tapi kemungkinan besar di masa depan, robot-robot yang sudah ada akan mempelajari cara membuat robot. Ibaratnya kalau mereka kesepian, ya udah mereka bikin robot sendiri sesuai keinginan mereka. Yang jadi ketakutan orang-orang sekarang, apa jadinya kalau populasi robot membeludak dan menjadi ras yang kemudian hidup berdampingan dengan manusia? Siap nggak kita? Yang lebih ditakutkan lagi, gimana kalau robot-robot ini memiliki rencana untuk menghancurkan atau menjahati manusia? Umur kita kan terbatas ya, beda dengan robot-robot yang tiap tahunnya malah diperbarui dan mungkin gak bisa mati. Apa jadinya kalau robot menjajah manusia? Katanya, kalau memang praktek pembuatan robot dilanjutkan terus, dalam waktu 10-20 ribu tahun lagi, bumi akan dipenuhi oleh robot. Untuk sekarang, robot memang dalam kendali manusia. Tapi apa jadinya kalau robot-robot ini sudah menjadi cerdas, sudah menganggap diri mereka seperti manusia, dan minta hak kebebasan untuk hidup? Kita bisa apa? Nah, untuk bisa hidup, robot juga pasti akan bekerja. Bayangin kalau manusia harus bersaing dengan robot untuk mendapatkan pekerjaan.
Wow. Sebenarnya ada banyak banget pekerjaan yang masih bisa dilakukan oleh manusia. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin robot sushi tadi, penggunaan robot bisa sangat menghemat perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau jumlah pengangguran manusia meningkat, otomatis tingkat kriminalitas juga akan meningkat. Bayangin aja, gara-gara robot banyak yang banting setir jadi penjahat. Ya, nggak semuanya, tapi nggak bisa dipungkirin juga. Di Jepang, salah satu perusahaan yang bernama WaterhouseCoopers atau disingkat PwC, bukan PwC Consultant ya, mereka membuat planning. Nantinya di tahun 2030, robot-robot akan mengambil alih 21% pekerjaan di Jepang, 30% perusahaan di Inggris, 33% perusahaan di Jerman, dan 30% perusahaan di Amerika Serikat. Bayangin deh tuh, mau jadi apa anak cucu kita nanti. So, bisa dibilang bakal ada beberapa pekerjaan yang nantinya memang diambil alih oleh robot, sisanya baru masih dikerjakan oleh manusia. Sekarang, sektor yang paling terkena dampak dengan teknologi robot adalah perbankan dan juga transportasi. Kemarin banyak banget brand yang launching produk-produk mobil terbaru mereka yang punya sistem autopilot. Jadi setirnya bisa nyetir sendiri, parkir juga parkir sendiri, nggak usah kita parkirin lagi. Itu dari sektor transportasi. Gimana dengan perbankan? Ini kalian pasti banyak yang udah sadar sih, betapa pentingnya e-mobile di HP kita. Apalagi selama corona semuanya cashless. Sedikit-sedikit transfer, sedikit-sedikit barcode, QRIS. Kemarin gue juga baru belanja online, dan bayarnya itu pakai QRIS. Pas mas-masnya udah dateng, gue scan barcode-nya, aplikasi e-mobile lagi pemeliharaan. Hampir tuh gue bingung gimana cara bayarnya, karena nggak pegang cash. Tapi untung aja ada temen yang bawa cash, jadi ya aman. Atau kemarin-kemarin banyak yang panik karena e-mobile seharian down. Nggak usah disebutin lah ya bang apa. Mereka-mereka pada bingung, mau isi saldo buat pesen makan aja nggak bisa. Terus semenjak ada fitur setor tunai di ATM, kita jadi jarang datang ke teller. Mau tarik duit juga sekarang udah bisa tanpa kartu. Emang udah canggih banget dan sangat memudahkan kehidupan kita. Tapi ini nih bagian seremnya. Sudah ada beberapa bank yang enggak membuka posisi teller lagi karena 80% tenaganya sudah diganti menggunakan mesin. Kalau bicara kapan nanti bank sudah 100% menggunakan mesin dan robot, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sedikit demi sedikit sudah terjadi di kehidupan kita bahwa mesin akan menggantikan manusia. Bahkan menurut beberapa ahli, di tahun 2027, mobil dan transport kendaraan kemungkinan besar sudah akan menggunakan sistem robot atau autopilot. Mungkin belum di Indonesia, tapi di luar negeri sudah diramalkan seperti itu. Nggak cuma di sektor perbankan dan transportasi, diramalkan juga di tahun 2031, robot-robot juga akan masuk ke dunia pasar, terutama di sektor pelayanan dan kasir. Memang masih ramalan, tapi cukup meresahkan. Di tahun 2039 katanya robot sudah bisa menulis sendiri, dan bisa jadi ada robot yang jadi penulis buku. Udah beneran hidup kayak manusia. Dan di tahun 2053, kecerdasan mereka mungkin sudah melampaui manusia, sudah punya kehidupan sosial seperti manusia, dan siapa yang tahu, bisa mengerjakan semua pekerjaan manusia. Bahkan diramalkan profesi dokter juga akan digantikan oleh robot. Bisa kalian bayangin nggak? Yang ada di dalam ruang operasi bukan dokter tapi robot. Mungkin kalau ngomong profesi apa sih yang kira-kira nggak akan tergantikan oleh robot? Kayaknya pemuka agama ya. Soalnya meskipun robot bisa ceramah, ceramahnya bagus, kayaknya manusia tetap nggak bakal mendengarkan ceramah dari robot. Nggak relate kali ya. Dan juga nggak tahu ya, robot nanti juga mau punya agama atau enggak nih? Gue senyum karena gue bingung. Kayaknya pembicaraan kita terlalu jauh. Nah, kecerdasan buatan sendiri punya dua level. Yang pertama, level lemah. Ini biasanya robot-robot yang masuk ke dalam sistem. Misalnya kayak komputer. Kita harus klik dulu baru dia ngeklik. Kita gambar dulu baru dia gambar. Ibaratnya mereka nggak punya otak untuk melakukan sesuatu sendiri. Nah, level kedua ini level yang kuat. Di mana robot-robot bisa punya pemikiran sendiri dan mempelajari hal-hal hanya dengan melihat atau merasakan. Meskipun penciptanya nggak mengajarkan hal-hal ini, dia bisa mempelajarinya sendiri. Sorry, agak buffering. Ini gue tiba-tiba kepikiran sih, udah banyak banget YouTuber yang sebenarnya artificial intelligence. Penyanyi yang sebenarnya adalah robot. Ada banyak banget channel-channel yang udah memperkenalkan AI
Dan kebanyakan sih saluran untuk anak-anak ya. Entah apakah ini propaganda untuk membuat anak-anak kenal dengan robot sejak kecil, atau memang cuma anak-anak yang tertarik untuk menyaksikan robot nyanyi, nari. Tapi yang jelas, robot-robot dengan level kuat, mereka bisa berkembang sendiri. Kalau diciptakan cuma punya tingkat kecerdasan di level 2, mereka bisa berkembang sampai level 10. AI yang kuat banget kayak gini tuh belum tercipta. Tapi kayaknya sih tinggal menunggu waktu aja. Karena bisa dibilang, robot Sophia aja udah termasuk robot dengan level kuat. Karena dia terus berkembang dan mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Bisa bahaya kalau berkembang dan punya kecerdasan yang sangat tinggi, yang mungkin bisa membuat manusia tidak berkutik. Kita nggak pernah tahu apa yang akan direncanakan oleh seorang robot, udah pakai orang nih, sebuah robot dengan kecerdasan yang belum pernah kita miliki. Kira-kira mereka bakal mikir apa, merencanakan apa, karena kita nggak tahu makanya serem. Pernah ada satu tayangan video di mana Sophia menggunakan pisau untuk memotong. Dan di sini Sophia belajar, pisau itu bukan cuma untuk memotong, tapi bisa juga menyakiti manusia, hewan, makhluk lain. Bahwa pisau adalah senjata yang berbahaya. Kalau robot-robotnya baik, nggak ada masalah. Kalau robotnya jahat, gimana tuh? Bisa jadi bakal ada robot-robot AI yang merencanakan kehancuran dunia atau kehancuran manusia. Pemikiran ini sudah dikhawatirkan oleh beberapa orang-orang ternama lah di dunia. Salah satunya Elon Musk, orang terkaya yang punya Tesla dan SpaceX, yang juga punya perusahaan robot AI. Ada juga Bill Gates dan fisikawan terkenal Stephen Hawking. 3 orang ini sudah khawatir dengan keberadaan robot yang terlalu canggih. Bahkan katanya bisa menghancurkan peradaban manusia. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Dan pemikiran ini bukan cuma isapan jempol belaka. Kemarin sempat viral berita tentang perusahaan Facebook yang melaporkan bahwa robot-robotnya bertingkah aneh. Jadi, di perusahaan Facebook ada 2 robot yang bernama Alice dan Bob. Mereka ini bertugas untuk membantu perdagangan di Facebook. Waktu dites dan training cara memasarkan barang-barang manusia kayak tas, topi, sepatu, awalnya mereka biasa aja nih, gak ada yang aneh. Tapi suatu hari mereka terciduk mengobrol dengan bahasa mereka sendiri yang topiknya menyangkut pemusnahan manusia. Buat kalian yang penasaran videonya kayak gimana, ini dia. I can I everything else. Goals have 0 to me, 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 to me too. You I everything else. Goals have evolved to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. Gara-gara kejadian ini, Facebook menonaktifkan kedua robot karena takutnya membahayakan manusia di masa depan. Hal terakhir yang paling ditakutkan adalah saat robot AI menguasai dunia. Mulai dari mengambil pekerjaan manusia, hidup bersampingan dengan manusia, merasa seperti manusia, terus tiba-tiba menuntut hak kebebasan seperti manusia. Apalagi dengan kecerdasan mereka yang terus berkembang, lama waktu hidup mereka yang tidak terpaut umur, dan kemampuan mereka untuk menciptakan robot-robot lainnya. Gimana tanggapan kalian tentang teknologi pengembangan robot AI? Apakah ketakutan ini pernah kalian rasakan sebelum nonton video atau baru kalian rasakan setelah nonton video ini? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. Thank you so much atas support dan dukungan kalian. Lebih dan kurang gua mohon maaf, and I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.